Halo semuanya. Halo semuanya. Jadi sambil mengisi waktu-waktu luang di masa karantina karena ada virus corona ini, kami para frater seminari tinggi SVD Surya Wacana itu membuat sebuah konten yang baru. Ya. Jadi kami ingin bincang-bincang lah begitu ya. Untuk sharing. Oke, sebenarnya untuk tema atau judul dari kita punya konten ini sebenarnya belum ini ya, belum tahu ya. Mungkin kalau teman-teman yang nonton punya ide, punya usulan untuk apa ya nama kontennya ini, biar enak. Bisa nanti langsung komen. Kolom komentar di bawah di YouTube. Jadi cukup sekian dari kami. Belum. Kontennya belum ada. Jadi gitu ya. Lalu di tengah-tengah kita ada seorang diakon sebagai narasumber. Jadi topik kita supaya tidak melebar jauh. Ya. Tapi sebelumnya kita perkenalkan diri dulu. Saya Frater Valdo dari Lombok dan ini tandem saya. Saya Frater Leo dari Medan. Lalu special guest kita itu ada Diakon. Silakan Diakon memperkenalkan diri. Saya Christopher Salvianto, biasa dipanggil Alto. Saya sebenarnya dari Keuskupan Bogor, hanya lebih sering lama di Jakarta. Ya, sekedar info, jadi diakon ini kalau nanti udah ditabiskan, diakon ini akan bertugas di Belanda ya? Di Belanda. Jadi kita doakan ya, semoga diakon ini perjalanan panggilannya berjalan mulus. Amin. Oke, kita kembali ke topik. Oke. Jadi tema kita hari ini tuh sebenarnya tidak ingin membahas soal virus corona, tapi lebih kepada apa yang kita lakukan ya. Apa yang kita lakukan khususnya di seminari SVD selama masa karantina ini. Jadi kegiatan kami itu ngapain aja, karena kan otomatis kegiatan kampus itu ditutup ya. Iya. Sudah tidak ada kegiatan perkuliahan tatap muka, itu sudah nggak ada. Tinggal perkuliahan yang secara online. Jadi sambil mengisi itu, ini syutingnya hari Minggu, ya. Minggu, oke. Ini syutingnya hari Minggu. Jadi ya kebetulan biar pagi-pagi produktif kita mengisi waktu dengan ini. Istilahnya ini gabut yang cerdas begitu. Asik. Ya. Yang bijak. Gabut yang cerdas, benar. Gitu. Mungkin nama konten kita itu juga, gabut yang cerdas gitu. Ya. Nanti deh lihat ya. Oke. Jadi kami sudah menyiapkan. Bukan kami sih, ini tim kreatif ya. Tim kreatif sudah menyiapkan ada kurang lebih 5 pertanyaan. Jadi nanti akan dijawab oleh Diakon. Diakon kami sudah kasih tahu pertanyaannya, jadi sudah ada persiapan gitu. Jadi, ada juga pertanyaan-pertanyaan yang ingin teman-teman sampaikan, itu silakan ke komentar, kolom komentar di bawah ataupun ke Instagram kita ya. Ya, @seminari SVD Malang. Jangan lupa di follow. Lalu silakan subscribe juga channel ini. Lalu itu saja dulu ya, kita kembali ke pertanyaan. Oke. Silakan. Oke, saya dulu. Ya. Oke. Diakon, ini pertanyaan dari saya Diakon. Jadi kan awal tahun 2020 ini sepertinya banyak sekali ini ya, sudah banyak sekali persoalan begitu yang dihadapi oleh negara ini, banyak sekali masalah. Bukan hanya negara ini sih, dunia lah. Secara khusus negara ini tuh kan pertama awal 2020 sudah ada banjir Jakarta. Lalu ini masih bulannya sekitar bulan Februari begitu, Februari akhir awal Maret begitu, virus corona sudah masuk ke Indonesia. Semakin merebak begitu. Nah, itu tanggapan singkat aja dia kan melihat awal tahun ini kayak begini. Nah, terus itu bagaimana gitu dia kan? Ya, untuk situasi dunia yang sekarang lagi urgent ya, artinya hampir di semua negara mengalami hal yang sama. Saya rasa ini perlu disikapi dengan sangat bijaksana, bukan hanya pada pemerintah tapi juga pribadi. Artinya orang per orang itu harus bisa menyikapi hal ini. Itu jangan sampai tidak tahu apa yang terjadi di sekitarnya. Nah, itu kan sesuatu hal yang konyol gitu. Nah, kita mau supaya kita berpartisipasi bersama dunia
warga dunia untuk bahu membahu memerangi virus corona ini. Gitu. Ya pesan saya, tanggapan saya sih hanya satu, supaya kita sadar gitu. Artinya kita tahu bahwa virus corona ada dan kita tahu harus buat apa. Itu yang paling penting. Saya juga setuju sih. Maksudnya kita jangan menutup mata ya terhadap keadaan dunia gitu, walaupun secara khusus kita ya di tembok seminari gini ya, tembok biara begini ya, kita kadang-kadang terlalu nyaman di rumah, lupa apa yang terjadi di luar gitu. Betul. Selain jangan anggap remeh, Jangan anggap remeh. anggap sepele. Benar. Oke. Lalu tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Lalu dia kan pasti orang bertanya-tanya ya, kayak gitu ya, di saat orang lagi marah-marahnya COVID-19 ini, COVID-19 ini, kita yang di biara ini itu buat apa aja itu loh? Ngapa-ngapain? Pasti orang bertanya-tanya ya, ini yang di biara nih ngapain aja, doa makan aja atau ngapain aja, mungkin ada kegiatan lain yang mungkin produktif begitu selain makan dan minum lalu berdoa gitu. Mungkin orang penasaran juga. Ya, orang penasaran nanti. Gimana dia? Ya, sejauh yang sudah dijalani oleh Seminari Tinggi SWD Surya Wancana Malang, berita itu kan sudah datang sejak bulan Januari, lalu akhir Februari atau awal Maret itu kurang lebih itu mulai ada yang terinfeksi virus corona, dan itu mulai pemerintah tanggap begitu. Bukan berarti sebelumnya sudah belum tanggap, tapi sudah tanggap, hanya lebih pada di negara ini mau buat apa gitu. Nah, terus pada hari Senin kemarin itu memang masih ada situasi dilematis. Apakah kampus di mana tempat para frater itu diliburkan atau tidak? Nah, setelah itu datang surat dari Kemendikbud, itu juga dari Dikti, bahwa semua perguruan tinggi harus meliburkan mahasiswanya, aktivitas belajar mengajar dipindah ke rumah. Dan ini ternyata tidak berlaku aja buat orang pada umumnya, tapi ternyata ini juga berlaku untuk para frater, juga mereka yang tinggal di biara-biara dan sedang mengikuti belajar mengajar di kampus-kampus di mana mereka belajar gitu. Dan kami di sini juga sudah mengikuti itu, dan kuliah online itu juga pasti. Dan menarik ya bahwa ternyata tidak langsung serta-merta bisa ditanggapi gitu ya dengan baik oleh para frater juga para dosen. Artinya masih butuh penyesuaian soal penggunaan online gitu online, ya. Seperti Edmodo, YouTube. Saya masih ingat kemarin itu hari Selasa itu kan hari Senin sudah diberlakukan, hari Selasa sudah mulai dilaksanakan begitu kan? Ya, karena kita tahu kan libur kan ya. Libur, akhirnya ya kami di sini menanggapi itu sebagai libur. Ada kuliah online, tapi ya denger aja gitu ada kuliah online, tapi kurang belum melaksanakan gitu. Sehingga mereka kerja seperti biasa, buang sampah, terus sapu-sapu. Nah, terus ada satu teman yang sadar bahwa jam segini kita harus kuliah ini, harus harus hadir gitu kan. Akhirnya mereka langsung lari-lari gitu, saling memanggil teman-teman yang lain yang sekelas. Akhirnya ya udah mau nggak mau dalam keadaan masih baju kerja, ya udah kita kuliah online hadir gitu. Nah, itu kan sesuatu yang baru buat kita dan kita menyesuaikan hal itu. Ya benar. Ya, jadi ada surat edaran juga ya? Ya ada. Kalau SWD sendiri dari kurang lebih bulan Januari atau bulan Februari awal gitu, dari Jeneralat juga sudah men-sharingkan situasi kondisi di Itali seperti apa, dan itu langsung disaringkan oleh Pater Jenderal, Pater Budi. Dan menarik di situ kita bisa tahu kondisi sebenarnya itu seperti apa sih corona itu. Itu, dan kita sebenarnya sudah mengantisipasi ya untuk SWD ya, tapi nggak tahu kongregasi yang lain seperti apa gitu. Dan itu ditanggapi oleh provinsial pada awal Maret, pertengahan atau awal Maret gitu, provinsial mengeluarkan surat edaran, dan itu lebih terperinci dan mendetail. Dugaan saya Pater provinsial memperhatikan apa yang ditulis atau diamanatkan oleh jenderal.
Itu jadi lebih spesifik sampai cuci tangan itu harus seperti apa, lalu jangan memakai kain yang sama dalam satu komunitas. Dan kita berharap di komunitas-komunitas lain juga seperti itu. Kalau teman-teman yang ingin tahu isi suratnya kayak gimana, nanti suratnya begini. Nanti akan muncul ya di sini nanti suratnya. Nanti akan ditampilkan. Ya, ditampilkan suratnya. Jadi tidak hanya dari Jeneralat dan juga provinsial kita, juga ada surat dari Keuskupan. dari Bapak Uskup Malak ya, Bapak Uskup Senior Hendrikus Widiarto. Itu juga kayaknya ada 2 kali ya kirim surat ya. Iya, 2 kali. Yang pertama kali, itu sebelum ada suspek corona di Indonesia, terus yang kedua setelah mulai merabot. Jadinya kayaknya surat yang kedua itu yang mulai hari Minggu ini sudah ditiadakan ya misa di gereja-gereja. Iya, surat yang kedua itu salah satunya. Iya, itu sih. Seperti misa live streaming dan sebagainya itu sudah sering. Oke. Terkait dengan misa live streaming nih. Misa di gereja kan sudah ditiadakan nih, ya kan? Nah, muncul misa live streaming gitu. Jadi bagaimana penjelasannya dalam gereja itu misa live streaming ini? Apa itu sah enggak gitu maksudnya kayak begitu loh dia kan. Dalam kondisi begini ya gereja itu menjelaskannya Misa online. Misa online lah ya. Kita sebagai umat kan tidak hadir secara penuh nih di gereja. Lalu cara kita bersikap bagaimana tuh untuk misa? Berpakaian, tata cara. Yang jelas gereja sendiri ini suatu hal yang baru. Artinya saya nggak tahu apakah sebelumnya sudah dibuat atau belum, pernah dibuat atau belum. Tapi dugaan saya ini adalah sesuatu hal yang baru. Yang baru ya. Misal live streaming itu. Dan pandangan gereja itu sendiri kita lihat bahwa Paus Fransiskus pun sudah memberlakukan yang namanya misa live streaming itu di Roma dan menganjurkan malah kepada gereja-gereja dimanapun itu berada untuk tetap menjaga umat supaya jangan ada yang namanya terkena virus corona. Akhirnya itu dibuat live streaming. Maksudnya misa live streaming itu streaming lewat mana dulu? Lewat sejauh ini ya lewat yang namanya streaming kan pasti live, artinya langsung gitu ya. Bisa lewat televisi, bisa juga kan kita kan sekarang sudah canggih ya. Facebook enggak? Facebook kurang tahu ya, tapi sejauh yang saya lihat kemarin itu dari Keuskupan Semarang itu sudah membuat misa live streaming yang langsung dipimpin oleh Monsinyur. Dan itu kalau dari pusat Vatikan sudah membuat itu, ya kenapa tidak kita buat di sini? Dan ini di surat edaran Keuskupan Malang pun juga sudah dianjurkan misa live streaming. Lalu untuk bagaimana sih kita mempersiapkan misa live streaming? Ya dugaan saya sih ya kurang lebih sama seperti kita ketika kita hadir di gereja, artinya kita berpakaian yang sopan. Dan kita ini kan ketika berdoa itu kan sebenarnya kita ingin bertemu dengan Tuhan. Nah, masa sih kita bertemu dengan Tuhan dengan pakaian yang tidak layak, dengan hati dan budi yang tidak siap, tetap harus disiapkan sebelum misa live streaming itu dimulai. Kita harus mempersiapkan diri kita untuk menerima menyambut Tuhan. Nah, untuk komuni itu sendiri ya menarik ini ya, karena tentu banyak orang bertanya, loh gimana dengan komuni? Apakah pembagian komuni? Kami yang tidak menerima komuni ini tidak dianggap belum misa atau sudah dianggap sah? Misalnya tidak sah. Apakah sudah sempurna ya, sudah komplit misalkan kami ini? Begini, komuni itu saya belum bisa mengatakan bahwa itu sesuatu yang sudah sah atau belum sah, tapi berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Keuskupan Malang itu di situ disebutkan bahwa umat tetap menerima komuni, tapi komuni rindu. Komuni rindu maksudnya gimana? Maksudnya gimana tuh dia kan komuni rindu ini? Komuni rindu ini juga baru ya. Saya baru dengar itu. Ini belum ada ya, sebelumnya belum pernah ya? Ya belum pernah ada. Pun kalau misalnya ada ya mungkin didiskusikan dalam tempat-tempat yang terbatas seperti kelas, diskusi kuliah, ilmiah dan sebagainya. Nah, komuni rindu ini memang saya belum pernah dengar, tapi yang pernah saya dengar itu adalah baptis rindu.
Oh, bagus. Jadi mereka semua yang sudah menjalani katepumen, dipersiapkan katepumen, di tengah perjalanan dia meninggal dan merindukan untuk dibaptis. Nah, dia dengan imannya yang merindukan itu sudah mengalami yang namanya baptis. Oh, ngerti. Dugaan saya sama seperti komuni rindu. Itu artinya dia sudah menerima komuni walaupun secara fisik ya, fisik itu tidak menerima, tapi secara spiritual batin itu sudah menerima. Itu namanya komuni rindu, dan itu yang dianjurkan untuk umat-umat yang mengikuti misa streaming ini ya. Tapi sebenarnya misa online ini bukan hal yang baru kalau bagi saya pribadi. Dulu saya tuh waktu SMA pernah juga misa online. Bisa di seminari. Saya dengan bareng teman-teman saya gitu kan. Jadi kalau jadwalnya misa nih hari Minggu kan misa di luar gitu kan. Kami yang lain misa, kami online di warnet. Jadi misa online. Misa online itu. Ada orang misa, kami online. Bukan nonton misa online ya. Ini benar loh. Ini memang benar, kami dulu ada istilah misa online gitu. Istilah misa online, tapi bukan misa yang di online kan, bukan nonton misa. Maksudnya ada orang misa, ada online. Misa tetap jalan, kami online. Nah ini joke ini. Nah, jadi gitu ya diakannya. Oke, kita break dulu diakannya. Break dulu ya. Oke, break. Nanti kita lanjut lagi teman-teman. Jadi pertanyaan itu tentang harapan gitu ya. Tentu harapan kita semua adalah supaya COVID-19 ini cepat berlalu gitu ya. Oke, kita ngomong ya harapannya. Mulai dari saya atau pojok ya? Pojok. Harapannya. Saya belum siap. Masalahnya tadi kita sepakat yang jawab. Bukan saya. Tapi nggak apa-apa, saya mikir dulu.